Kenapa kiamat disebut Al-Qari'ah? Karena makna Qari'ah itu sendiri Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhan netizen, hafizakumullahu ta'ala, dimanapun kita berada, semoga kita senantiasa berada di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fiddin wa alim ta'wil wa tafsir, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kami akan menanggapi salah satu kritikan yang disampaikan oleh seorang kiai, di mana kiai ini sebenarnya hanya menampakkan kualitas dirinya. Kiai ini sudah berani sekali menyalahkan arti daripada salah satu surat ayat suci Al-Quran, yang mana hal ini dilakukan saya rasa karena ketidaktahuan seorang kiai tersebut. Dan kami sebagai santri juga merasa miris sebenarnya, kok ada ya seorang kiai yang tidak paham beginilah. Padahal hal ini merupakan ilmu yang sangat dangkal barangkali, tetapi kiai ini malah niatnya menyalahkan, padahal dirinya sendiri yang salah dan kurang wawasan. Astagfirullahaladzim. Silakan simak berikut ini videonya. Ini video daripada Kiai Haji Saiful Karim. Di Quran ada Quran surat Al-Qari'ah. Sayang sekali surat Al-Qari'ah selama ini diterjemahkan hari kiamat. Kok Al-Qari'ah hari kiamat? Padahal Qari itu adalah pembaca laki-laki, Qari'ah pembaca perempuan. Pakai alif lam itu kata benda, menjelaskan bahwa Al-Qari'ah itu si pembaca. Jadi Al-Qari'ah itu pembaca. Di dalam video tersebut jelas sekali Kiai Haji Saiful Karim ini menyalahkan terjemahan di dalam salah satu surat daripada ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Di dalam surat Al-Quran ada salah satu surat yang bernama surat Al-Qari'ah, dan video ini kami ambil dari channel YouTube Ustadz A'afandi, Gus A'afandi. Semoga Allah menjaga beliau, amin ya rabbal alamin. Kiai Haji Saiful Karim ini mengatakan di dalam Al-Quran ada namanya surat yang bernama surat Al-Qari'ah, tetapi kok artinya kiamat katanya. Padahal Qari'ah maknanya membaca, pembaca, orang yang membaca. Kalau yang laki-laki membaca berarti Al-Qari', tapi kalau wanita Al-Qari'ah. Kok di Al-Quran surat Al-Qari'ah diartikan kiamat? Ini salah katanya beliau. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok bisa ya seorang kiai ini tidak ngerti perbedaan Al-Qari'ah dengan Al-Qari'ah? Inilah pentingnya kita paham teman-teman. Ilmu tajwid di sana juga ada dipelajari makharijul huruf. Bagaimana cara melafatkan sebuah huruf itu kan harus benar. Saya ya Allah tertawa ini mendengar kritikan yang disampaikan oleh Kiai Haji Saiful Karim. Beliau ini niatnya mengkritik, menyalahkan, padahal dirinya yang salah total. Memang benar Qari, kalau yang belakang itu hamzah, Qari, Qaf, alif, ra, hamzah, itu artinya orang laki-laki membaca. Qari, paham ya? Qara'a yaqra'u, qira'atan ila akhirih. Qari. Kalau perempuan Qari'ah, tapi pakai hamzah, Qari'ah, itu loh. Tetapi di dalam ayat suci Al-Quran di surat Al-Qari'ah itu pakai ain Pak Kiai. Ya apa sih? Ya, itu pakai ain, qaf, alif, ra, ain. Al-Qari'ah. Ini beda Kiai dengan Al-Qari'ah. Pakai hamzah, qari. Kalau pakai ain, qari'ah. Itu beda. Al-Qari'atu mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Kalau Al-Qari'ah itu memang kiamat Pak Kiai.
bukan orang yang membaca. Al-Qari'ah kamu artikan sebagai orang yang membaca, wanita yang membaca, nanti kan lucu. Al-Qari'atu, wanita yang membaca. Mal-Qari'ah, apa itu wanita yang membaca? Wa ma adraka mal qari'ah, dan tahukah Anda siapa wanita yang membaca? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Wanita yang membaca yaitu pada hari itu manusia seperti laron yang bertebaran atau sesuatu yang ringan lah, yang kayak dihembus oleh angin itu teman-teman. Ini kan gak cocok sekul kalamnya Pak Kiai. Dan memang di surat Al-Quran tadi lafadznya pakai ain, Al-Qari'ah, bukan pakai hamzah, Al-Qari'ah. Gimana sih seorang kiai kok gini teman-teman? Miris. Miris. Niatnya menyalahkan, tapi dirinya sendiri yang tidak ngerti, tidak paham bahasa Arab. Ini repot. Sama dengan gini teman-teman, ana akrob, ya, ana akrob, hamzah, qaf, ro'ba, saya lebih dekat. Ini ana akrobu minkah, saya lebih dekat, ya, saya lebih dekat maknanya. Tapi kalau pakai ain Pak Kiai, ana akrob, ain, qaf, ro'ba, saya kalah. Hewan kala itu, kala jengking, kala apa teman-teman ya, itu pakai ain, akrob. Kalau pakai hamzah itu hamzah, qaf, ro'ba, lebih dekat. Kipiye wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, itu pakai hamzah. Makanya harus peka telinga ini, atau mata kita harus membaca. Oh iya, di Al-Quran itu pakai ain, alif, lam, qaf, alif, ro, ain, tak marbutoh, Al-Qari'ah, bukan pakai hamzah, Al-Qari'ah. Kalau Al-Qari'ah kepada Qari'ah itu hamzah, yaitu wanita yang akan membaca itu teman-teman ya. Ini sok ngaji nahwunya lagi ya. Al-Qari'ah itu ada alif lamnya, itu kata benda, isim. Iya bener Kiai ya, bener. Toh meskipun tidak ada alnya, alif lamnya, tetap itu kata benda atau isim Pak Kiai, karena itu qari itu tetap isim fa'il ya. Dan memang tanda kalimat isim bukan hanya kemasukan alif lam, enggak. Bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal bitafa'al tawa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilan nafi'lun yanjali siwahu mal harfu kahal wa fi walam fi'lun mudhari'un yali lam kayasham wa madiyal af'ali bitamiz wasim binuni fi'lal amri in amrun fuhim wal amru illam yakul linuni mahal fihi huwa ismunah wusah wa hayyahal wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minal hurufi mudni bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Tanda kalimat isim itu bukan hanya al Pak Kiai, ada tanwin juga, bil jarri wat tanwin. Toh meskipun gak ada alnya ya tetap kalimat benda itu, kata benda, kalimat isim. Qori'un itu nanti. Tapi kalau pakai hamzah qori'un itu maknanya orang atau pria yang membaca. Tapi kalau pakai ain Pak Kiai, Al-Qari'ah di surat Al-Quran itu maknanya memang kiamat. Kenapa Al-Qari'ah atau kenapa kiamat disebut Al-Qari'ah? Karena makna qari'ah itu sendiri Pak Kiai sesuatu yang mengetuk hati kita merasa takut Pak Kiai. Qoro'ah ya, qoro'ah yaqra'u itu. Kemudian al-qari'ah kalau di Al-Qur'annya sesuatu yang membuat hati kita merasa takut. Makanya hari kiamat disebut al-qari'ah karena kejadian itu membuat kita ketakutan. Sama halnya dengan kenapa hari kiamat disebut al-waqi'ah. Al-waqi'ah ya, atau idza waqa'atil waqi'ah itu. Kenapa disebut al-waqi'ah? Karena al-waqi'ah itu asalnya waqa'a yaqa'u fa waqi'un. Al-waqi'ah itu artinya sesuatu yang pasti akan terjadi. Itu makanya hari kiamat disebut
al-waqi'ah karena memang pasti akan terjadi. Terus kemudian hari kiamat juga disebut as-sa'ah. As-sa'ah itu maknanya waktu yang sangat sekejap, karena terjadi kiamat itu terus langsung hangus ini sudah bumi atau alam semesta ini teman-teman. Itulah yang disebut as-sa'ah. Begitu juga disebut hari akhir, karena memang pada saat itu sudah hari kita, alam semesta ini sudah berakhir, makanya disebut hari akhir. Begitu Pak Kiai. Jadi tolong bedakan, kalau qaf, alif, ro, ain maknanya kiamat tadi al-qari'ah, ngerti ya, kiamat itu. Tapi kalau pakai hamzah Pak Kiai, artinya terjemahannya memang membaca. Ya sama dengan akrob, akrob pakai ain ya, akrob itu maknanya hewan kala Pak Kiai, kala jengking atau apalah gitu loh. Tapi kalau pakai hamzah, hamzah qaf ro ba, akrob itu maknanya saya paling dekat, atau saya lebih dekat, atau saya dekat kalau pakai fi'il mudhari'nya. Akrobu, saya dekat. Ya Allah, piye? Makanya harus hati-hatilah kalau mau ngeritik itu, kalau mau menyalahkan, kita harus paham juga tentang kualitas diri. Kalau nggak ngerti bahasa Arab, ya jangan sok-sokan, jangan sok-sokan. Apalagi ini namanya sudah kiai, kok bisa ya seorang kiai tidak ngerti perbedaan al-qari'ah yang pakai hamzah dengan al-qari'ah yang pakai ain, sehingga menyalahkan di Al-Quran itu salah itu terjemahannya. Al-qari'ah kok dimaknai kiamat, seharusnya itu wanita yang membaca. Buset. Ya Allah, belajar lagi Pak Kiai, belajar lagi. Ini kasihan umat lah, dan ini sudah viral teman-teman, sudah terupload kan di YouTube. Ya Allah, piye ki. Oleh sebab itu, kepada para jemaah, kiai siapapun, ustadz siapapun, seharusnya ya punya keberanian, tetapi tetap dengan cara yang sopan kalau menegur pada waktu ada kiainya itu ya. Mohon maaf Kiai, itu benar sudah terjemahannya al-qari'ah itu kiamat memang di Quran. Sementara apa yang jenengan terangkan al-qari'ah pakai hamzah itu Pak Kiai. Gitu ya. Jangan diem. Ini problem sekarang nih teman-teman. Pokoknya heran di zaman sekarang ini ada seorang kiai yang nggak ngerti bahasa Arab malah nyalahkan apa yang sudah benar, padahal dirinya yang salah total. Iki piye iki sekarang ini? Ada yang ngomong non muslim masuk surga. Ngeri sekarang ini, ngeri. Ayo belajar. Kita harus belajar, dan ketika sudah belajar dan kita mengetahui kebenaran, kita jangan diam ketika melihat kesalahan. Jangan diam, karena kesalahan itu tegak jaya bukan karena hebatnya orang yang berbuat salah, tidak. Tetapi kesalahan tegak jaya dan semakin tersebar sebab orang yang mengetahui kebenaran memilih untuk diam. Ini ya, bahaya kalau orang yang tahu kebenaran diam, itu bahaya. Ayo kepada para santri yang sudah mengetahui kebenaran, bersuaralah. Kita koreksi ustadz-ustadz yang salah itu, kiai-kiai yang salah itu, gus-gus yang salah itu, habaib-habaib yang salah itu, kita koreksi dengan niatan menjaga kebenaran, menegakkan kebenaran. Takut orang awam mempercayai kesalahan yang mereka sampaikan. Itu teman-teman ya. Jadi bukan karena dasar kebencian, bukan. Jangan salah paham ya, jangan salah paham. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.